Di dalam pembelajaran manajemen perkantoran, di sini terkait pembelajaran ada beberapa aspek yang akan Ibu sampaikan mengenai pembelajaran di MPLB. Perkenalkan, nama Ibu Listira Ilmiati Anugrah. Ibu mengajar di 11 MPLB 1, 2, dan MPLB 3. Adapun materi yang akan disampaikan mengenai manajemen perkantoran, di mana manajemen yang telah kalian ketahui bahwa manajemen merupakan tugas yang dilaksanakan secara sistematis dan terorganisasi oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun dari fungsi manajemen, yakni terdiri dari POAK, yang dimana POAK ini adalah planning, organizing, actuating, dan control. Dari beberapa fungsi manajemen menurut para ahli yang telah dikemukakan, di sini Ibu telah membawa materi manajemen menurut Henry Fayol yang telah kalian catat bahwa di sana itu terkait planning, organizing, coordinating, commanding, dan controlling, di mana pengertian planning adalah proses menentukan hal yang ingin dicapai dan cara penyampaiannya berdasarkan metode atau logika. Sedangkan organizing adalah suatu proses pengaturan dan mengalokasikan tugas pekerjaan atau wewenang dan peran termasuk hubungan antar bagian. Sedangkan coordinating yaitu salah satu fungsi manajemen berupa kegiatan menghubungkan, menyatukan, dan melaraskan pekerjaan bawahan. Sedangkan commanding telah tertera di sana bahwa hubungan dengan usaha yang memberikan saran dan serta perintah kepada bawahan agar tugas yang diberikan dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan controlling tersebut dalam manajemen menurut Henry Fayol yaitu proses pengukuran pelaksanaan kerja atau kerja aktual, membandingkan hasil dengan standar organisasi dan tujuan serta tindakannya. Halaman berikutnya mengenai unsur-unsur manajemen. Nah, dalam manajemen terdapat beberapa acuan, diantaranya money, material, mesin, dan metode serta market atau pasar. Manusia yakni dalam manajemen merupakan unsur yang paling utama keberadaannya sebagai sumber daya yang dibutuhkan. Sedangkan manajemen unsur maninya yaitu untuk menjalankan tujuan perencanaan yang telah dibuat. Sedangkan dalam material atau bahan yakni dimaksud untuk menghasilkan suatu produknya, sedangkan mesinnya yaitu untuk membantu atau memproses pelaksanaan aktivitasnya. Sedangkan metode yakni langkah-langkah atau rangkaian yang ditunjukkan untuk menjalankan aktivitas sesuai perusahaan. Sedangkan market yakni pasar sebagai unsur manajemen untuk membeli suatu produknya. Lanjut kepada materi asasnya, di mana asas manajemen itu terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya ada asas sentralisasi, asas desentralisasi, dan asas dekonsentralisasi, di mana fungsi-fungsinya sudah tertera di sana bahwa asas sentralisasi yaitu perusahaan yang dilaksanakan oleh satuan organisasi secara mandiri atau independen. Sedangkan asas desentralisasi yaitu suatu satuan atau unit organisasi dalam sebuah perusahaan melakukan sendiri semua pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, termasuk pekerjaan-pekerjaan operatif, di mana korespondensi yang menguras warkat dan melakukan pengarsipan yang terkait dengan divisi dan unit lainnya. Sedangkan asas
Dekonsentralisasi merupakan gabungan dari asas sentralisasi dan desentralisasi, yaitu tujuannya untuk bergabung tersebut dalam memperoleh manfaat atau keuntungan serta menghindari kelemahannya. Sedangkan pekerjaan kantor yaitu pekerjaan meliputi penyimpanan keterangan secara lisan dan pembuatan warkat-warkat. Nah, dalam fungsi kerja kantor pun ada beberapa aspek, diantaranya ada 4 aspek, yakni memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan bantuan kelancaran perkembangannya secara keseluruhan, dan menyediakan informasi untuk keterangan bagi pimpinan organisasi untuk membuat keputusan. Sedangkan yang terakhir, memberikan bantuan kepada seluruh bagian yang terdapat dalam perusahaan. Lanjut, jenis pekerjaan kantor. Dalam jenis pekerjaan kantor itu ada beberapa aspeknya, diantaranya ada 8, yakni mencatat, mengelola, menghimpun, menggandakan, mengirim, menyimpan, menghitung, dan melakukan suatu komunikasi. Berikutnya, di mana hasil pekerjaan kantor, yaitu ada beberapa yang sering kita kerjakan bahwa hasil pekerjaan kantor ada surat, ada laporan, ada arsip, dan ada formulir. Dalam pekerjaan kantor itu ada surat, diantaranya komunikasi yang ditujukan untuk sesama pegawai atau relasi bisnis dalam yang dilakukannya secara langsung atau secara tertulis. Sedangkan arsip sebagai suatu dokumen seperti surat, akta, dan sebagainya. Sedangkan laporan itu berbentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan, yakni individu ataupun kelompok. Bentuk laporan pun terdapat 5, diantaranya berdasarkan waktu, berdasarkan bentuk, berdasarkan penyampaian, berdasarkan sifat, berdasarkan isinya. Yang terakhir yakni formulir, yaitu di mana lembar kartu atau kertas yang dibuat untuk memperoleh suatu informasi tertentu. Lanjut,